Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Handoko Putra dengan NIM 1906 1164 3386 dari Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlengkapan dan lapangan tenis meja. Yang pertama, tenis meja. Tenis meja adalah cabang olahraga yang dilakukan oleh dua orang pemain tunggal atau dua pasangan ganda secara berhadapan dengan menggunakan bola kecil dari bat kayu yang dilapisi karet dan lapangan permainan berupa meja. Tenis meja adalah olahraga yang dapat dimainkan oleh semua umur. Olahraga ini bisa dianggap sebagai rekreasi maupun sebagai pemacu prestasi. Dalam memainkan tenis meja ini, diperlukan pemahaman terlebih dahulu mengenai teknik dan gaya yang ada. Selanjutnya adalah perlengkapan tenis meja. Perlengkapan yang digunakan pada tenis meja sebagai berikut. Yang pertama, ada bat atau raket. Yang kedua, ada bola pingpong. Yang ketiga, ada net atau net tenis meja. Keempat, ada lapangan tenis meja. Yang kelima, ada seragam. Yang keenam, ada sepatu. Yang pertama adalah bat. Bat merupakan alat utama untuk memukul bola pada tenis meja. Pada mulanya dipakai busa atau spons, kemudian mengalami perubahan pada masa 30 tahun terakhir. Alat pemukul bola pada tenis meja, bat atau raket, semakin disederhanakan. Bat terbuat dari bahan-bahan lunak dengan postur bundar dan terbuat dari karet. Dengan adanya karet sintetis tersebut, didapatkan bat yang dipakai Barna, Bergman, dan Leach. Bat yang dilapisi karet tidak saja memberi kecepatan penuh, tetapi juga memberi kesempatan kepada para pemain mengembangkan gaya permainan yang akurat, penuh kehalusan, dan teknik yang meliputi segalanya. Bola akan berputar, membingungkan pandangan pada keempat prima. Pukulan semacam itu harus sudah menyatu dengan perlengkapan tenis bagi pemain kaliber dunia. Menurut aturan internasional, ukuran bat, berat, dan bentuk raket tidak ditentukan, namun memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, daun raket harus datar dan kaku. Daun raket minimal 85% terbuat dari kayu, diukur dari ketebalannya. Lapisan perekat di dalam kayu dapat diperkuat dengan bahan yang berserat, seperti serat karbon atau serat kaca, atau bahan kertas yang dipadatkan. Namun, bahan tersebut tidak boleh lebih dari 7,5% dari ketebalan atau berukuran 0,35 mm. Yang lebih tipis yang dipakai sebagai acuan. Yang kedua yaitu adalah sisi daun raket yang digunakan untuk memukul bola harus ditutupi oleh karet licin atau halus maupun bintik. Bila menggunakan karet bintik yang menonjol keluar tanpa spons, maka ketebalan karet termasuk lapisan lem perekat tidak boleh lebih dari 2,0 mm. Atau jika menggunakan karet lapis, karet dengan spons dengan bintik di dalamnya menghadap keluar atau ke dalam, maka ketebalannya tidak boleh lebih dari 4,0 mm. Sudah termasuk dengan lem perekat. Ya, berikut adalah gambar raket atau bat dalam permainan tenis meja. Yang kedua ada bola pingpong.
Bola yang digunakan dalam permainan bola tenis ini terasa ringan karena terbuat dari bahan selulosa. Bola ini berdiameter 40 mm dengan berat hanya 2,7 gram. Jika dijatuhkan dari ketinggian 30,5 cm, bola akan menghasilkan pantulan pertama setinggi 23 sampai 26 cm. Secara tradisional, bola-bola dibuat dengan bahan seluloid dan pada perkembangan selanjutnya, bola disempurnakan menjadi superball yang terbuat dari serpian plastik. Namun demikian, terdapat kesulitan pada daya pantul yang tidak dapat diandalkan. Dengan bola-bola yang dihasilkan secara tradisional, tidak lagi merupakan personal bagaimana gigihnya menjatuhkan lawan, tetapi bagaimana cara dan menghindari agar supaya tidak mengikuti irama permainan lawan. Sedangkan dengan menggunakan superball, sesuai 3-4 kali permainan bola akan tetap licin dan sukar mengendalikannya. Hampir semua pemain tenis meja di dunia menolak bola jenis ini karena tidak dapat memberikan kesempatan baik pada set-set yang tidak diduga. Ya, berikut adalah gambar bola pingpong dalam tenis meja. Net tenis meja. Net ini berfungsi sebagai pembagi mesin menjadi dua bagian yang sama luasnya. Di kiri kanan meja dipasang dua tiang penyangga ukuran 5-25 cm tingginya dan berjarak 15-25 dari garis pinggir. Tiang penyangga ini berguna untuk mengikat tali penopang net tersebut. Tinggi net berkisar antara 2-25 cm di pemukiman meja, sedangkan bagian bawah harus dipasang sedekat mungkin dengan permulaan meja tersebut. Yuk, berikut adalah gambar net pada tenis meja. Yang selanjutnya ada lapangan tenis meja. Meja atau yang bisa disebut juga sebagai lapangan tenis meja ini umumnya terbuat dari bahan kayu. Lapangan tenis meja memiliki beberapa komponen wajib yang harus ada. Komponen yang wajib ada di meja atau lapangan tenis meja adalah net, garis, dan penyangga net. Meja yang baik adalah meja yang mempunyai ukuran sebagai berikut. Panjang yaitu 2,74 meter, lebar 1,52 meter, panjang net 1,83 meter, tinggi 76 cm. Warna meja yang ideal adalah hijau dengan garis-garis batas berwarna putih dan lebar 2 cm. Detail garis pada lapangan tenis meja sebagai berikut. Yang pertama atau A, garis putih yang membatasi panjang permukaan meja sepanjang 2,74 meter. Garis ini disebut batas sisi atau setline. Garis putih yang membatasi lebar permukaan meja sepanjang 1,52 meter. Garis ini disebut batas akhir atau end lines. Berikut adalah gambar tenis meja. Yang selanjutnya ada seragam atau kostum. Perlengkapan pada permainan tenis meja juga meliputi seragam untuk para pemainnya, khususnya bila hendak berpartisipasi dalam sebuah pertandingan. Untuk seragam yang nyaman dan paling tepat digunakan selama bermain, para pemain hendaknya memilih seragam dengan berbahan penyerap keringat paling baik. Seragam ini diperlukan ketika pertandingan sebagai pembeda antara lawan atau kawan kita sendiri. Ya, berikut adalah gambar seragam atau kostum yang dipakai dalam permainan tenis meja. Selanjutnya, ada sepatu. Sepatu adalah perlengkapan lainnya yang juga perlu dipersiapkan dengan baik.
Sebelum bermain tenis meja, sepatu yang dikenakan pun sebaiknya adalah sepatu atletik, di mana di dalam sol yang berasal dari karet. Penggunaan sepatu lari pun hendaknya tidak dilakukan, sebab sepatu lari bukanlah untuk menunjang gerak pemain secara tiba-tiba. Berikut adalah contoh sepatu yang sering digunakan pada permainan tenis meja. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.